Extra Story Honzuki no Gekokujo, Reinkarnasi Sang Pecinta Buku, Part pertama volume 1. Extra Story kali ini dari sudut pandang Shu, teman masa kecil Urano. Jadi gue akan ceritain dengan sudut pandang pertama. Urano, jangan lupa, nanti aku jemput ketika perpustakaannya udah mau tutup. Sampai aku tiba, kamu gak boleh pergi dari sini loh. Urano menjawab dengan senyuman yang lebar. Dia berkata kalau dia itu gak mungkin membuang-buang waktunya selain untuk membaca buku. Urano dengan yakin dia tidak mungkin pergi dari perpustakaan. Dia itu benar-benar gadis gila buku. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia udah berbalik dan langsung menerjang tempat favoritnya itu. Dia itu seperti seorang anak yang telah menemukan mainan favoritnya. Sebenarnya Urano itu dari proporsialnya itu bisa populer apabila dia itu seperti gadis pada umumnya, atau paling enggak dia itu sedikit memperdulikan penampilannya. Urano yang rambutnya dia kepang dua dan bajunya yang rapi, itu semua karena ibunya yang memaksakannya. Apabila dia keluar, dia harus terlihat rapi dan peduli sedikit dengan penampilannya dan dengan paksaan dari ibunya. Kulihat taman kota yang tak banyak berubah. Dan dari jauh aku lihat planetarium yang biasa aku kunjungi ketika aku liburan di sini. Aku tak boleh lupa mengeset alarmku kali ini. Aku harus menjemput dia sebelum perpustakaan tutup. Karena kejadian 10 tahun yang lalu, gue gak boleh ngulangin lagi. Sesuatu yang membuatku trauma ketika meninggalkan Urano sendirian. Ku kepalkan tanganku ras dan mengingat kejadian 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, aku sedang liburan dengan ibuku. Tapi kali ini berbeda. Kita mengajak Ibu Urano. Sebenarnya ibuku itu selalu ingin menghadiahkan sesuatu yang besar untuk Ibu Urano, karena aku itu kan sering sekali menginap ke rumah Urano. Dan di sana juga gue makan dan lain-lainnya. Tetapi Ibu Urano gak mau dikasihkan hadiah khusus untuk merawatku. Dia sudah menganggapku itu seperti saudara Urano sendiri. Karena hal itu, ibuku ingin mengistirahatkan Ibu Urano, sehingga dia pun mengajak liburan keluarga mereka. Ibuku tentu saja langsung istirahat dan aku langsung ke kamar Urano dengan penuh semangat. Karena bagiku berkeliling ke tempat yang belum aku kenal sama sekali itu membuat jiwa petualangku. Tetapi sudah kuduga Urano hanya duduk dan membaca. Sedangkan ibunya sedang mengistirahatkan tubuhnya dan merelakskan diri. Aku pun melapor kepada ibu bahwa Ibu Urano sedang istirahat. Sebenarnya Ibu Urano itu ketika ada aku dan Urano, dia itu gak bisa beristirahat secara maksimal. Karena itulah aku dan Urano itu main bersama. Tetapi jujur saja aku itu malas ya mengajak Urano. Karena mau bagaimanapun juga dia itu kan hanya pengennya itu sebenarnya membaca dan membaca. Mengajak dia itu tidak akan menambah kesenangan petualanganku. Ibuku memberikan sebuah peta yang membuatku bisa berkeliling di sini tanpa tersesat. Aku pun mulai ke kota dan tentu saja bersama dengan Urano yang ingin mengistirahatkan ibunya juga. Melewati tempat-tempat yang tak biasa ku kunjungi dan pemandangan yang lumayan menarik pula membuatku benar-benar menikmatinya. Tapi semuanya itu seperti hancur ketika Urano mulai bilang, "Ayo kita mampir ke department store, Shu." Aku sudah menebak bahwa Urano kali ini pasti tahu bahwa department store itu kemungkinan ada toko buku, jadi dia itu mau ke sana. Tujuan kita kali ini mau ke planetarium. Kita harus ke sana dulu. Shu, bukankah toko buku itu lebih indah daripada planetarium? Itu buatmu, bukan buatku. Kami melanjutkan perjalanan ke planetarium. Tapi tiba-tiba saja Urano itu menarik bajuku. Sudah kuduga. Urano melihat perpustakaan yang ada di depannya. Semangatnya sudah tak terbendung lagi. Dia benar-benar ingin menarikku ke sana. Aku menghentikan seperti biasa, tetapi keraguan muncul dalam diriku. Jika seperti ini, aku gak akan bisa menikmati perjalananku nanti. Lebih baik Urano ku tinggal di sini saja. Dengan begitu aku bisa berpetualang semauku.
Oke Urano, kamu boleh ke situ, tapi kamu harus menungguku untuk menjemputmu. Sampai saat itu kamu nggak boleh pergi ya. Urano mengiyakannya, dan dia mau menungguku. Dia pun langsung aja lari ke perpustakaan. Rencana asli dari perjalananku baru saja dimulai. Hatiku entah mengapa berdetak kencang. Semangatku tak tertahankan. Sorenya, sangat menyenangkan. Planetarium ternyata lebih menyenangkan daripada yang kuduga. Di sana pun aku menemukan beberapa teman baru. Di sana kita berkompetisi, adu magnet, alat listrik. Waktu mainku bersama teman-teman baruku terasa begitu cepat. Planetarium pun sudah mau tutup. Aku melihat ke langit dan langitnya sudah terlihat gelap. Aku langsung aja menuju perpustakaan untuk menjemput Urano. Apa? Perpustakaan pun pintunya tertutup dan sudah tak bisa dibuka lagi. Dan di sana aku tidak melihat gadis kecil dimanapun aku memandang. Kemungkinan Urano udah kembali ke hotel ya. Aku pun bernapas lega dan langsung balik ke hotel begitu saja. Urano? Apa? Urano belum kembali, Bu? Aku benar-benar shock ketika mendatangi kamar Urano, tapi aku tak bisa melihat gadis berkepang dua itu. Pikiranku mulai gak nyaman, jantungku berdetak dengan cepat dengan kekhawatiran yang luar biasa. Ciu, bukannya Urano itu bersama denganmu? Maaf Bu, aku itu sebenarnya ke planetarium, sedangkan Urano itu dia itu hanya bicara tentang toko buku dan perpustakaan. Dia itu benar-benar gadis yang egois. Ibu Urano paham akan semua hal itu, dan dia menyadari bahwa masih ada toko buku ketika perpustakaan udah tutup. Oh iya, Urano itu kalau terlibat dengan buku kan dia langsung aja menerjang gitu tanpa pikir panjang. Kalau begitu kemungkinan dia ada di sana. Oke, aku akan pergi ke sana. Ibuku membersamaiku, dan kita mencari Urano bersama di toko buku. Tetapi di sana tidak ada gadis kecil berkepang dua itu. Dan petugas toko bukunya juga tak mengetahui ada gadis seperti itu. Kami pun terus mencarinya. Dan kekhawatiran semakin menjadi-jadi. Baiklah kalau begitu kita harus lapor polisi, teriak Ibu Urano. Sebelum mengatakan hal itu, Ibu Urano sudah memastikan kepada petugas perpustakaan bahwa apakah ada gadis yang tertinggal di perpustakaan. Tetapi petugas perpustakaan sudah mengecek perpustakaannya bahwa nggak ada orang sama sekali dan dia pun menutupnya. Dan Ibu Urano langsung memutuskan untuk meminta bantuan polisi untuk mencari Urano yang tak bisa ditemukan dimanapun. Kami semua khawatir bahwa Urano itu kemungkinan bisa aja diculik ketika dia menunggu di depan perpustakaan menungguku untuk menjemputnya. Perasaan bersalah terus mengakar dalam tubuhku. Ayo kita cek ke toko buku yang lainnya. Tunggu Bu, Urano nggak mungkin menuju ke toko buku yang lain. Dia itu nggak mungkin mencari-cari toko buku dan dia itu nggak mungkin mau berjalan-jalan atau bertanya arah tentang toko buku yang lain ketika dia udah di toko buku. Benar juga ya. Ini tak akan terjadi apabila aku menjemput Urano sebelum perpustakaan itu tutup. Kita benar-benar harus memanggil polisi, teriak Ibu Urano. Ketika Ibu Urano memanggil polisi, tangannya itu bergetar. Dia mengatakannya bahwa Urano itu belum kembali dan bertanya apakah mereka dapat memulai pencarian mereka di perpustakaan. Track recordnya Urano itu ketika dia di perpustakaan, dia itu gak mungkin pulang. Dia itu akan terus membaca bahkan ketika itu sudah tutup. Apabila ternyata di perpustakaan udah gak ada, kemungkinan besar Urano itu diculik. Maaf Bu, kemungkinan putrimu itu diculik. Saya sudah memeriksa perpustakaan sebelum menutup dan bahkan jika ada orang yang tersisa atau gadis SD akan tahu menggunakan telepon meja untuk meminta bantuan. Mereka bisa meminta bantuan melalui jendela, membuka tirai, mencoba menarik perhatian orang yang lewat. Itu yang dikatakan oleh petugas perpustakaan yang dipanggil melewati jam normalnya untuk menemani polisi mencari gadis tersebut. Aku berlari melewati perpustakaan yang sekarang sudah cukup terang mencari jendela-jendela yang tampak cerah dari luar. Seperti yang diharapkan, Urano duduk di ambang jendela membaca buku-buku yang tersebar. Dia masih aja membaca buku. Dia tampak benar-benar tenang dan tak terganggu sama sekali. Kamu sih di sini ya, Xiu? Aku yakin kamu itu butuh waktu yang lama. Di luar padahal udah gelap gulita. Itu sekarang itu udah malam, Urano. Dalam perpustakaan juga udah gelap. Bagaimana kamu itu tidak menyadari ini semuanya? Bodoh. Aku secara refleks menjerit dan perasaan lega pun benar-benar membanjiriku.
Urano memelototiku, pipinya pun membengkak. Jangan jahat. Aku juga memperhatikan bahwa sekarang itu udah gelap dan itu sulit untuk membaca huruf-huruf yang ada di buku ini. Kamu itu bener-bener. Kamu itu udah tahu ini gelap, kenapa kamu nggak keluar? Urano. Aku hanya bisa berteriak melepas semua kekesalan dan kekacauan pikiranku ini. Itulah yang terjadi 10 tahun yang lalu. Tak terbayangkan, bahkan kami sampai-sampai memanggil polisi. Tapi dia itu masih aja duduk santai. Itu benar-benar kejadian menakutkan. Kali ini setelah melihat pertunjukan planetarium, aku langsung pergi ke perbelanjaan dan memastikan untuk kembali ke perpustakaan sebelum waktu tutup. Tempat favorit Urano adalah tempat di samping tepat rak buku di mana dia bisa mudah berganti buku yang lain. Aku melihat-lihat di perpustakaan bahwa aku belum benar-benar meluangkan waktuku untuk memeriksa 10 tahun yang lalu. Bagian bawah tangga yang memiliki rantai plastik dengan tanda tidak ada yang boleh masuk di atasnya. Yang pas karena Urano telah menghindari cahaya dari matahari terbenam 10 tahun yang lalu. Dengan pindah ke bagian di bawah tangga tersebut. Sungguh itu mungkin ada di sana karena itu adalah dia. Ketika pikiran itu terlintas di benakku, aku segera menemukan Urano. Dia membaca buku seperti biasa. Terlepas dari pakaiannya yang baru dibeli dan rambutnya yang sangat rapi, dia melakukan yang sama seperti yang dilakukannya seperti 10 tahun yang lalu. Matanya berlari melintasi halaman saat dia mengkonsumsi kata demi kata dengan sedikit senyuman di wajahnya. Urano sudah hampir, waktunya tutup nih. Oh, Shu, sepertinya kamu berhasil sampai di sini sebelum gelap kali ini. Urano menutup bukunya dan berdiri dan tersenyum. Kamu ingat itu? Tentu saja, saat itu ibuku sangat marah dan berkata dia tidak akan pernah membelikan buku baru jika aku terus membaca setelah gelap. Urano pun hanya bisa menghela napas. Semenjak kejadian itu, ketika perpustakaan mau tutup, Urano pun selalu bilang bahwa dia itu masih di sini. Sepertinya bahkan gadis yang gila akan buku telah tumbuh sedikit ya. Ketika aku berpikir tentang bagaimana dia menjadi sedikit lebih dewasa selama 10 tahun yang terakhir, aku melihatnya berdiri di depan rak buku dan membaca buku baru daripada membersihkannya. Urano. Kamu itu belum tumbuh sama sekali. Apa yang kamu bicarakan, Shu? Aku mengambil buku dari tangan Urano dan meletakkannya kembali ke rak buku, lalu mengambil lengannya dan meninggalkan perpustakaan sambil mendengar gerutunya. Dia menunjuk ke departemen store dan berkata, mari kita setidaknya pergi ke toko buku dulu. Tapi aku terus menyeretnya ke hotel tempat orang tuaku menunggu. Dia kukira sudah tumbuh sedikit. Itu benar-benar menyakitiku ketika dia mengecewakanku. Urano, kuharap suatu hari kamu terjebak di dunia tanpa buku dan menderita. Inilah kemungkinan alasannya Urano bisa terisekai atau tereinkarnasi ke dunia yang dimana dia itu nggak ada buku sama sekali yang bisa dia nikmati. Ya, ini adalah hukuman bagi Urano yang tidak peduli dengan semua orang atau hal lain selain buku. Gitu aja, terima kasih. Dan bye-bye. Jika kalian ingin SS yang lain, jangan lupa subscribe dan like. Oke, nikmati hari kalian. And you.